Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat bitaqwallahi wa barakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Kalau berikutnya itu membahas mengenai maja'a bisyafa'ati. Dalam bab kita tauhid itu berikutnya dibahas adalah masalah asy-syafa'at, syafaat. Syafaat itu apa? Ya, kalau bahasanya rakyat itu pertolongan. Bahasanya rakyat, bahasanya masyarakat umum. Tapi kalau bahasanya tauhid itu ridul witri, kebalikan dari ganjil. Berarti syafaat itu maknanya genap. Wasyaf'i wal watr, witir itu ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Kok genap? Nah, mikirnya begini. Orang itu Bu ya, kita semuanya itu pertama dapat kebaikan dari amal ibadah kita sendiri-sendiri. Yang sholat, yang puasa, yang i'tikaf, yang ke masjid, yang sedekah, itu dapat pribadi-pribadi. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya dan keluarga kita. Oh, kalau begitu ada kemungkinan suami dipisahkan dengan istrinya. Jawabannya iya, kalau tidak satu iman. Fir'aun itu contohnya itu ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu sama anaknya dipisahkan. Ikrimah bin Abu Jahal itu muslim, sahabatnya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan keluarga kita satu keluarga semuanya masuk surganya Allah SWT. Yang kedua, kalau orang sudah nggak bisa beramal sendiri-sendiri, tapi orangnya masih hidup, mau ikut ke masjid juga nggak bisa, mau puasa juga nggak bisa, mau ikut taklim juga bisa, ikut camping juga nggak bisa. Camping, i'tikaf camping. Ya, lalu orangnya masih hidup. Dari mana dapat kebaikan? Jawabannya ketika wasiat. Tapi wasiat itu tidak menunggu ketika orangnya di ICU. Enggak. Sehat, segar, bugar ini boleh wasiat. Keluarga istri saya pernah karena Mbah Kakung itu wasiat sama Mbak Putri, semuanya tanda tangan ahli warisnya, anak-anak, putra-putrinya. Masih sehat, segar, bugar. Sawah itu nanti diberikan ke masjid. Tapi selama Mbak Kakung, Mbak Putri masih sugeng, masih sehat, untuk maisanya Mbak, nanti kalau sudah dipundhut, kedua-duanya dilimpahkan ke masjid. Qadarullah. Lalu berikutnya kalau orangnya sudah wafat, orang itu dapat kebaikan dari 3 yang sudah sering kita anukan itu, Pak. Diceritakan Pak Kiai, Pak Ustadz itu. Pertama, sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Apakah sedekah jariyah itu harus tanah kaplingan? Enggak. Tanah sengketa ya enggak boleh gitu. Ya. Kemarin tanggal 16 bulan Februari itu kebetulan saya membagi sama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim At-Tauhid di Sidoarjo 230 kitab tauhid, judulnya Salah Satu Usul, sebanyak 230 kitab.
dibagi gratis. Dari mana duitnya? Ya sedekah jamaah mengumpulkan. Ya, mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang kedua adalah anak yang soleh atau ilmu yang bermanfaat, urut-urutannya begitu. Ilmu yang bermanfaat tidak harus hafal satu kitab, itu tidak. Tadi taklim ada ilmu disampaikan, dikembangkan. Itu kita dapat kebaikan dari situ. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Makanya anak soleh itu kekayaan orang tua dunia akhirat. Kalau beli properti itu kekayaan dunia akhirat apa kekayaan dunia saja? Dunia. Lebih senang membandani properti atau membandani anak jadi anak yang soleh? Mestinya lebih senang bandani anak supaya jadi yang apa? Soleh dan solihah. Itu aset kekayaan orang tua dunia akhirat. Mudah-mudahan putranya panjenengan, anak saya, cucu kita semuanya di yang soleh yang solihah. Iya, apalagi sih orang hidup di dunia ini. Nah, kalau semuanya sudah selesai, ya, mau beramal sendiri tidak bisa, wasiat juga tidak bisa, semuanya sudah selesai dunianya, inilah ada kesempatan memperoleh syafaat. Nah, di situ. Kemudian berkaitan dengan syafaat itu adalah pertama pikiran kita, syafaat itu miliknya siapa? Jawabannya miliknya Allah. Loh Pak Ustaz, bukan miliknya Nabi? Bukan. Loh Nabi kok bisa? Nanti dulu. Tapi jenengan dan saya harus mengerti dulu bahwa syafaat itu miliknya Allah. Bukan miliknya Nabi, bukan miliknya Rasul, bukan miliknya wali dan sebagainya. Dari mana kita bisa tahu? Di kitab itu ada surat Az-Zumar itu ya. Ayat 44 kalau tidak salah itu. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, semua syafaat itu miliknya Allah. Ya. Lahu mulkus samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Surat Az-Zumar ayat 44. Katakan Muhammad, semua syafaat itu miliknya Allah. Bukan miliknya Nabi, miliknya Allah. Ya, bagi Allah semua kerajaan langit dan bumi dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Didukung ada ayat yang lain, wal amru yauma idzin lillah. Dan semua perkara saat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu terjadi pada hari akhir, bukan sekarang. Jadi kalau ada orang sekarang, oh kalau syafaat itu miliknya Allah berarti tidak minta kepada Nabi, Pak? Enggak. Oh bagaimana? Berdoa saja, mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasul. Berdoa memohonnya ya kepada Allah, tidak kepada Nabi. Saya pernah ditanya jamaah begini, Pak. Ustaz, saya dulu umroh ya alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Tidak begitu Ustaz. Di Madinah itu oleh pembimbingnya di luar Masjid Nabawi itu disuruh menghadap ke Kubah Hijau. Kubah Hijau itu di bawahnya makamnya siapa? Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Dari luar Masjid Nabawi suruh menghadap ke Masjid Nabawi, terutama menghadap ke Kubah Hijau. Kubah Hijau itu di bawahnya ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Disuruh minta ke Nabi supaya dapat minta syafaatnya siapa? Nabi. Saya jawab, oh tidak begitu Bu. Syafaat itu bukan miliknya Nabi, jangan minta ke Nabi. Lalu siapa? Mintanya kepada Allah saja. Lalu Nabi katanya bisa, tapi ada keterangannya, jangan ikuti aja keterangannya di sini nanti kan saya terangkan. Itu sudah kelewat ya Ustaz, gimana itu? Saya guyoni gini. Salahnya sendiri umroh tidak bareng saya. Tapi itu guyon ya. Maksud saya siapapun pembimbingnya harus dibekali dengan ilmu tauhid. Naudzubillah, bukan karena saya ngajar, enggak. Coba jangan perhatikan di mikot itu setelah pakaian ihram kemudian ihlal yang dilafalkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika, tidak syirik. Nah begitu.
Jadi pertama adalah syafaat itu miliknya Allah, bukan milik Nabi, bukan milik siapa-siapa itu ya. Satu ya. Yang kedua, siapa yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat itu? Saya menemukan dalam kitab-kitab itu pertama adalah para malaikat. Nah, ini yang tidak banyak diterangkan di masyarakat itu. Di kitab ini ditulis sebagai surat An-Najm 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26. Perhatikan Pak. Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizini dan meridhoi. Ya, liman yasha yang dikehendaki Allah dan diridhoi. Oh, kalau begitu di situ ada kalimat wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat di langit syafaat mereka tidak berguna sedikit pun. Berarti malaikat itu bisa illa kecuali mim ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Setelah Allah mengizinkan dan meridhoi. Jadi kita bisa sudah menerima satu adalah malaikat itu bisa memberi apa? Syafaat. Tapi di dalam ayat itu ada syarat yang masuk di situ dua. Ada syaratnya untuk syafi', ada syaratnya untuk masyfu'. Syafi' itu yang memberi, ya tentu saja atas izin Allah. Masyfu' itu yang menerima. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira saya dan panjenengan itu besok setelah kiamat terjadi, lalu dum-duman syafaat itu kita ini calon memberi syafaat apa menerima syafaat? Endelok perejangannya menerima Pak ya. Menerima. Iya. Tapi syaratnya ini syafi'i juga ada syaratnya, masyfu' juga ada syaratnya. Yang memberi syafaat juga ada syaratnya, yang menerima juga syaratnya ada. Apa syaratnya yang memberi? Diizini sama Allah. Nah, Nabi juga nanti diizini lah. Kalau Nabi nggak diizini nggak bisa. Nah, begitu loh. Ya. Yang kedua syaratnya masyfu' yang menerima. Apa yang menerima masyfu'? Diridhoi. Apanya yang diridhoi? Amal perbuatannya. Nanti saya ada keterangannya itu ya. Wis. Jenengan catat besar-besar. Oh, syaratnya syafi' ini diizini sama Allah, masyfu' diapakan? Diridhoi. Ini dicatat dulu syarat. Syarat ini berlaku untuk siapa saja yang memberi. Kalau surat An-Najm tadi yang memberi itu adalah malaikat, dan berapa banyak malaikat di langit syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizini dan Allah apa? Meridhoi. Tetapi itu kan malaikat. Iya. Nah, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga iya memberi syafaat. Dari mana kita tahu? Nah, saya aturi hadis yang panjang dulu, tapi saya potong-potong hadisnya. Para ulama tidak ada perbedaan berdasarkan hadis sahih bahwa ada syafa'atun kubra, syafa'atun ulma. Ini sering diterangkan Pak Kiai di masjid-masjid itu ya. Ringkasnya cerita, syafaat ulma itu adalah ketika selesai sudah dunianya berakhir, ya, kemudian manusia menunggu dihisab. Itu tidak ada yang berani menghadap Allah. Lalu orang-orang datang urut-urutannya, perhatikan, datang ke Nabi Adam. Saya tanya, apakah itu keistimewaannya Nabi Adam di antara nabi-nabi yang lain? Kesuwen, langsung aja diterangkan ya. Keistimewaannya Nabi Adam adalah diciptakan Allah langsung dari tangannya Allah dan sebagai orang pertama di dunia. Betul Pak? Suruh menghadap Allah untuk minta supaya manusia ini diselesaikan, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, ya. Tapi Nabi Adam tidak mau. Dalam hadis itu diterangkan
Sebab kesalahannya bi aklihi minasyajarah. Pernah melanggar perintahnya siapa? Allah. Apa kesalahannya Nabi Adam? Makan buah. Itulah sehingga Nabi Adam mengatakan kepada umat manusia menurut hadis, Innallaha qad ghadaba ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah pada hari ini kepada saya, enggak pernah marah sebelumnya. Nabi Adam menyuruh datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Jangan tidak bisa mendidik anaknya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ketika anaknya sudah mati, tenggelam dalam keadaan kafir, masih diakui sebagai keluarga. Itu yang tidak boleh menurut syariat. Coba ini luar biasa, Pak ya. Luar biasa apanya? Kita itu harus betul-betul memegang akidah yang kuat, termasuk keluarga kita, anak cucu kita. Kalau dalam urusan dunia, kartu keluarga itu tadi, menurut ilmunya Menteri Dalam Negeri, ya kalau ada orang punya anak berapapun, agamanya apapun dalam satu keluarga, ya tetap satu keluarga. Kalau menurut urusan apa? Susunan kartu keluarga itu loh. KSK. Apa sekarang namanya KSK apa KK itu? KK. Bukan KK yang menyanyi-menyanyi itu, enggak. Tapi kalau urusan akidah sebenarnya naudzubillah min dzalik, ketika ada yang bukan Islam, itu sudah bukan keluarga kita. Innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, amalnya tidak soleh. Loh, begitu Pak ya. Wes, ini urusan beda. Nabi Nuh juga tidak mau menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Karena botolnya dua, cuma gantian ya. Suruh datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Ibrahim? Bohong. Iya. Mengenai apa itu Pak bohongnya? Ditanya raja siapa yang nuduhi berhala, jawabannya apa? Ini bal fa'alahum kabiru madza fas'aluhum in kanu yantikun. Ini saya tanya itu yang besar itu mungkin yang nuduhi bukan saya. Ini malu sama Allah Pak. Innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah kepada saya hari ini, tidak marah, tidak pernah marah sebelumnya. Jadi kan bisa bayangkan, goro sekali saja, padahal itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Malu kepada Allah besok di akhirat. Lah di TV itu goro mendino itu ayo. Loh. Iya toh Pak ya? Ini bukan karangan saya, enggak peduli siapapun nabi itu dimarah-marahi kok sama Allah. Apalagi orang biasa. Loh ini loh pentingnya orang memegang akidah tauhid yang benar itu, ya. Apa Indonesia ini tidak krisis tauhid, Pak? Ya. Krisis minyak Ustaz, enggak krisis tauhid. Krisis minyak itu dimulai dari krisis tauhid. Ya, wis nanti aja keterangannya. Deretan Nabi Adam tidak mau, Nabi Nuh juga tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau, disuruh datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Pernah nunjuk orang Kipti itu mati. Ya. Nabi Musa disuruh datang menyuruh ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak ada keterangannya apa kesalahannya Nabi Isa. Masa karena enggak punya bapak itu. Saya malu Mas, ganti bapak, ya apa begitu kira-kira. Terakhir Nabi Muhammad. Ya. Ini syafaatul uzma kubra yang paling besar. Ya. Inilah sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan dalam hadis, ya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Berdasarkan hadis itulah maka sebagian saudara kita hadis ini dicuplik, dicopot, dimasukkan dalam kalimat yang kita baca yaitu sholawat Nabi, sehingga pakai sayyidina. Tapi kalau aslinya enggak ada. Nanti tanya Pak Jainuddin kalau tidak percaya. Sholawat Nabi untuk hadis itu ada sayyidinanya enggak ada.
Makanya saya pernah diprotes, ya bukan protes, tanya itu. Pak Haji kalau baca sholat kok tidak pakai Sayyidina? Loh, saya baca menurut hadis sih mas. Nabi itu waktu itu mengajari sahabatnya gini, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tidak ada, nah, saya baca begitu. Lo kan tidak enak Pak, ya, terserah kalau tidak enak. Masa ajarannya Nabi itu ada yang tidak enak gitu. Tidak srek Pak ya, kalau tidak srek susah, saya nggak bisa ngesrekkan sampean itu ya kayak gitu. Ya, tidak usah geger, pokoknya baca begitu, ditanya orang, saya baca menurut hadis, selesai baca. Hadisnya gitu mas bunyinya. Oh tapi kan gak tapi-tapian gitu mas. Ya. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam besok pada hari ini. Tuannya seluruh anak Adam. Inilah Nabi Muhammad diberi kesempatan kewenangan untuk memberi apa? Syafaat. Dalam hadis sahih itu Nabi menghadap sama Allah. Ya. Menghadap Allah, kemudian ya Muhammad, kata malaikat Jibril, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Karena Rasulullah bersujud sama Allah, menunduk ya. Ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Wasal tu'taf, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Wa qul yusma, dan kamu ngomong, omonganmu akan didengar. Washfa tusyaffa, minta supaya kamu bisa memberi syafaat, akan diberi. Disitulah Allah memberikan kewenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad itu bisa memberi apa? Syafaat. Lalu selesai semuanya manusia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik, kalau tidak ya tidak baik. Tapi khusus umatnya Nabi Muhammad sendiri, panjenengan dan saya, kita semuanya, mulai zaman dulu sampai akhir zaman, dari Sabang sampai ya seluruh dunia maksudnya ya. Itu khusus diberi persyaratan khusus Pak. Nah ini loh yang menurut saya pemberi makna terhadap tauhid itu menjadi penting. Nabi dakwah apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu mendapatkan satu doa yang sangat istimewa. Ya. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa itu. Nabi ini sudah menggunakan, nabi ini cuma enggak ada keterangannya. Nabi ini doanya minta apa, doanya apa. Ya ini sekarang dengan kita semuanya yang duduk di sini, andai kata saat ini sebelum misa itu diberi satu kesempatan masing-masing berdoa, satu poin pasti dikabulkan. Permintaannya beda-beda enggak Pak? Minta apa kira-kira? Rahasia Pak Ustadz. Nah, itu sendiri-sendiri. Lah Nabi itu bilang gitu, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi doa yang sangat istimewa. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang istimewa. Wa inni, saya Muhammad, ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu masih saya simpen, belum pernah saya pakai. Mau dipakai kapan sama Rasulullah? Besok di hari akhirat dimohonkan kepada Allah agar umatnya memperoleh apa? Yang penting wahiyya na'ilatun insyaallah, dan itu akan diperoleh oleh umatku insyaallah. Man mata la yusyriku billahi syai'an, barang siapa yang mati tidak membawa dosa apa? Syirik. Jadi tauhid dan syirik itu penting. Ya. Orang tidak akan bisa membebaskan dirinya dari perbuatan kesyirikan kalau dia tidak paham mana tauhid, mana syirik. Maka para ulama merumuskan fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Bukan sholat, bukan ini, bukan itu dan sebagainya. Makanya dalam kitab Thalathatul Usul ada kewajiban manusia itu satu, ma'rifatullahi, ma'rifatu rabbih, mengerti tentang Allah. Tetapi mengerti tentang Allah itu bil adillah, pakai dalil. Contoh, gimana caranya mengetahui? Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan.
Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Jadi fasilitas dunia sudah diberi, lalu Nabi mengutus seorang Rasul supaya dipakai pedomannya kitab yang dibawa oleh Rasul itu tadi. Walam yarda ayyushraka bi ma'hu ahadun, dan Allah tidak ridho kalau Allah itu disekutukan. Itu harus diketahui. Oh, kalau begitu Allah itu tidak ridho Pak disekutukan. Tidak. Maka belajar tauhid, jauhkan diri dari perbuatan syirik. Mengapa begitu? Besok di akhirat syaratnya kata Nabi, orang yang umatnya dapat syafaat itu mati tidak membawa dosa syirik. Yes. Itu tentang Allah tadi ya. Saya pernah ditanya jamaah begini Pak, minta selipkan ini pentingnya orang bertauhid dan menjauhkan diri dari kemungkinan syirik. Ustaz, saya mau pindah rumah. Oh, alhamdulillah Bu. Bawa tanah boleh nggak Ustaz sama air? Yo ini temenan Pak ya. Tanah air itu Siti Toyo. Siti itu apa? Air Toyo. Saya jawab boleh Bu. Kalau di tempat rumah yang baru itu tidak ada airnya atau airnya itu kotor, jenengan bawa dari yang lama itu kan tidak apa-apa. Oh, udah begitu Ustaz. Lalu apa? Rumah yang lama itu sudah sekian puluh tahun, ratusan tahun, mbah buyut kita zaman dulu, dan banyak anak cucunya itu sukses dari rumah itu Ustaz. Lah saya ini mecah dari rumah itu, maunya nanti supaya menurut orang-orang supaya juga sukses, nanti nggak ada masalah dan sebagainya, maka saya disuruh bawa dari sana. Ya cuma segitu loh, kira-kira satu ya 1,5 liter atau berapa begitu loh, satu botol atau apa. Tanahnya satu ciduk itu atau satu cetok itu, supaya dapat barokahnya tuh. Saya tanya, orang yang punya pikiran begitu kira-kira masih ada nggak? Cuma saya nggak tanya, itu orang di kampung-kampung yang panjenengan kayak saya apa orang di kelas atasan apa kira-kira? Ini nggak ada hubungannya dengan Senin pagi kemarin Pak ya. Ini saya harus terangkan Pak. Saya jawab nggak boleh Bu. Barokah itu memang ada, ya. Tapi tidak begitu. Air itu ada barokahnya, maknanya katsirul manafi', banyak manfaatnya. Tapi kalau jenengan itu ke sana bahwa seperti itu, patut diduga itu nanti bisa terkontaminasi dengan kesyirikan. Iya Ustaz, tapi katanya saudara saya itu katanya itu juga dari dukunnya. Wah, apalagi begitu. Tambah 2 kali salahnya. Mencari keberkahan tidak menurut syariat yang pertama, yang kedua katanya itu dari siapa tadi? Dukun. Wong deudu ka ukun kok dipercaya. Saya tanya Pak, kalau masyarakat itu begitu semuanya pikirannya, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif Pak? Primitif, cuma tenang, enggak ngomong kocruk ya, ngomong gitu. Betul Pak. Ya. Itulah makanya syirik ini harus ditinggalkan supaya kita dapat apa? Syafaatnya siapa? Rasul. Syaratnya jelas. Dan tauhid itu yang utama, penting. Nah, saya sering baca-baca kitab klasik, kitab-kitab tauhid itu, lalu saya relevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mikir lah, kalau masyarakat modern itu dipimpin menurut cara-cara klenik, itu bukan indikator daripada masyarakat modern, masyarakat primitif. Kalau mau pakai modern, maka pakailah tauhid itu tadi. Nah, cerita begitu saya selipkan karena Nabi tadi mengatakan wahiya nailatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Itu akan memperoleh syafaatku itu bagi siapa yang mati tapi tidak membawa dosa. Ya jenengan tita ini aja besok kalau orang itu dapat syafaat apa enggak. Oh, ini golongan orang-orang syirik-syirik itu Pak, yang tidak dapat syafaat itu. Makanya dari bolak-balik camping zaman dulu itu ya, kira-kira ya habis
Di dalam hadis yang lain Nabi ini ditanya sama Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, "Man asadun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Nabi, siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Jawabannya Nabi jelas. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya sering kali menerangkan itu, lalu saya tanya ada 3 pertanyaan. 1, apakah kita sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya dah. 2, apakah lafaz la ilaha illallah yang kita ucapkan dari lisan kita itu sudah ikhlas? Jawabannya halo? Udah. Yang ketiga, apa ukurannya ikhlas? Nah, di kitab tauhid diterangkan ukurannya ikhlas itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui syirik lalu kita apakan? Tinggalkan. Ini syirik tinggalkan, ini syirik tinggalkan. Berarti tinggal apanya? Tauhidnya saja yang dibawa wafat itu tadi. Itulah. Maka Nabi sendiri menyaratkan itu ya, bahwa orang akan memperoleh syafaatnya Nabi ketika orang betul-betul mati. Kemudian orang itu tadi saya katakan ikhlas syahadatnya itu. Wa annahu man shalla alayya biha sallallahu biha asyra. Siapa yang membaca salawat sekali kepada saya termasuk doa dan itu tadi, maka akan dibalas oleh Allah berapa? 10 kali. Itu loh. Tsumma sallallahu wasilah, kemudian mohonkan kepada Allah untuk aku wasilah, itu alqa'atu fil jannah, tempat yang khusus di surga. Makanya doa dan itu ada ati Muhammadanil wasilah itu alqa'atu fil jannah, tempat yang khusus di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah, al wasilah itu tempat yang spesial. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak akan memperoleh orang yang hamba Allah untuk menduduki itu. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku di tempat itu ya. Faman sallallahu alaihi wasilah, barang siapa yang memohonkan aku supaya aku dapat wasilah, khallat lahu syafaati yaumil qiyamah, orang itu akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Jadi syafaat itu ada, tapi syaratnya itu. Maka ya sebenarnya kita lafalkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya Nabi. Bukan minta kepada siapa? Nabi. Tambahan keterangan sedikit, tapi syafaat itu juga dipakai istilah itu oleh orang kafir. Bahwa sesembahan orang kafir itu juga dianggap besok bisa memberi apa? Syafaat. Tapi ditolak sama Al-Quran, ya. Karena syafaat itu yang dinafikan oleh Al-Quran, yang dianggap tidak ada adalah syafaat yang di dalamnya ada syiriknya, termasuk miliknya orang kafir. Fasyafa'atul lati nafahal Quran, maka syafaat yang dinafikan, yang dianggap tidak ada dan ditolak oleh Al-Quran, maka nafiha syirkun, yaitu yang orang pernah mengidap kesyirikan. Walihada athbata syafa', oleh karena itu syafaat ditetapkan bi annahu fi mawadhi'i, di dalam tempat yang khusus. Waqad bayyana Nabi annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, kecuali syafaat itu diperoleh bagi orang yang ikhlas di dalam bertauhid dan ikhlas menjalankan ibadah karena siapa? Allah. Karena orang itu bisa dibelokkan sedikit saja, Pak. Orang sholat saja bisa dibelokkan, orang infak sedekah bisa dibelokkan sehingga tidak ikhlas. Yaitu dengan cara apa? Di dalam hal yang dilakukan tadi, ibadahnya tadi ada riyanya. Nah ini mudah-mudahan Ramadan baca sholawat sebanyak-banyaknya, lakukan qiyamul Ramadan, puasa Ramadan, qiraatul Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan besok pada akhir Ramadan seluruh ibadah kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus dalam tema kali ini adalah mudah-mudahan kita juga memperoleh syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Tapi jangan mengharapkan syafaat. Wis gak usah nglakoni meneh njaluk syafaat Kanjeng Nabi. Oh ya ndak begitu, dul, keliru. Ya. Nah, syaratnya sudah disebutkan sama Nabi.
Mudah-mudahan diberi barakah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.